Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Muhardi, mahasiswa vokasi Fakultas Vokasi jurusan Pengelolaan Perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peranan pengawasan supervisor di Departemen Housekeeping Aza Hotel Palembang. Latar belakang perkembangan industri hospitality yang meningkat di sini, khususnya di Sumatera Selatan, peningkatan industri hospitality terus mengalami peningkatan. Baik dapat dilihat dari bertumbuhnya hotel-hotel baru, baik itu hotel bintang maupun hotel non-bintang. Namun peningkatan bukan hanya dari segi fasilitas saja, namun juga dari segi pelayanan. Nah, peningkatan pelayanan ini bertujuan agar para tamu itu dapat merasa nyaman dan pengen kembali lagi ke hotel itu lagi. Nah, pelanggan mencari tempat dan produk yang paling sesuai dengan harapan. Di sini para tamu biasanya mencari tempat dan produk dari hotel itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya para tamu itu menginginkan hotel yang terletak di tengah kota dan dekat dengan pusat keramaian seperti mall ataupun perkantoran. Nah, terutama di masa pandemi seperti saat ini, tingkat kebersihan di hotel itu menjadi concern utama dari pihak pelanggan dan juga pihak manajemen, karena mereka takut untuk menginap ke hotel apabila hotel itu kurang bersih dan juga kurang hygiene lah. Karena mereka takut dengan kondisi COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Sedangkan untuk hotel sendiri, kebersihan merupakan tanggung jawab dari Departemen Housekeeping di bawah pengawasan seorang supervisor housekeeping. Menurut Bartolo dan Rufino, supervisor adalah seorang manajer pada tingkat bawah organisasi yang harus mengawasi pegawai junior. Nah, dalam pengawasan terhadap kinerja karyawan, manajemen Aza Hotel juga melakukan penilaian yang dilakukan melalui setiap trimester dengan form appraisal yang mengacu pada pedoman kantor pusat PT Metropolitan Golden Management atau PT MGM. Penilaian tersebut dilakukan oleh antara karyawan dan atasan. Di sini setiap karyawan selalu dinilai per 3 semester yang mengacu kepada format dan sesuai dengan form yang telah disiapkan oleh PT MGM Metropolitan Golden Management Pusat di Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penilaian yang membangun dan memotivasi setiap karyawan agar dapat melihat dan mengetahui kekurangan dan kelebihan terhadap diri sendiri. Artinya di sini dapat kita bertujuan untuk penilaian, mungkin untuk nanti bisa meningkatkan karir seperti itu. Lanjut, tugas pengawasan ini bertujuan untuk bisa mengontrol jalannya perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan supaya bisa mencapai hasil kerja yang diinginkan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas mengenai perkembangan hotel dan pentingnya tanggung jawab housekeeping supervisor, maka penulis ingin meneliti tentang peranan pengawasan supervisor di Departemen Housekeeping Aza Hotel Palembang. Perumusan masalah di sini adalah bagaimana peranan pengawasan supervisor di Departemen Housekeeping Aza Hotel Palembang dan apakah kendala dalam pengawasan supervisor di Departemen Housekeeping Aza Hotel Palembang. Ruang lingkup penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini adalah pada peranan pengawasan supervisor di Departemen Housekeeping Aza Hotel Palembang pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2020. Dasar teori, menurut Mukijat, supervisor adalah seorang anggota dari manajemen lini depan yang bertanggung jawab atas pekerjaan dari kelompoknya kepada tingkatan manajemen yang lebih tinggi. Pengertian Departemen Housekeeping. Housekeeping berasal dari kata house yang berarti rumah, wisma, hotel, dan to keep yang berarti merawat atau memelihara. Jadi housekeeping adalah bagian atau departemen yang mengatur atau merancang peralatan, menjaga kebersihan, memperbaiki kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tampak rapi, bersih, menarik, dan menyenangkan penghuninya. Peranan pengawasan supervisor Departemen Housekeeping di Aza Hotel Palembang. Dari pengertian dari Bartolo dan Rufino mengenai
pokok-pokok pengawasan supervisor yang meliputi sumber daya manusia yang dipekerjakan, pengawasan terhadap material yang digunakan, pengawasan terhadap peralatan kerja, dan pengawasan terhadap sistem kerja. Tugas pengawasan ini bertujuan untuk bisa mengontrol jalannya perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, supaya bisa mencapai hasil yang kerja yang diinginkan perusahaan. Pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dipekerjakan. Dalam pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dipekerjakan, hal yang perlu diawasi yaitu mengawasi pekerjaan dan cara bekerja, pengawasan kondisi fisik karyawan, pengawasan hubungan antar individu. Dasar pengawasan material adalah sistematika pengadaan barang dan mekanisme pengadaan yang terencana, ketersediaan material, pengawasan stok setiap bulan, tingkat pemborosan, dan efisiensi material, perbandingan antara sales dan cost, faktor manusia pengguna, dan perilaku terhadap material. Stok barang yang cukup dan berkualitas, sistem penyimpanan teratur dan tepat guna, dan keperluan harian untuk dijual atau dipakai. Bartono dan Rupino tahun 2010. Pengawasan terhadap peralatan kerja. Di sini, penggunaan peralatan kerja yang perlu dipahami dalam proses operasi, yaitu waktu mesin beroperasi, waktu penyiapan mesin, waktu pemeriksaan mesin, dan waktu operator. Menurut Siregar dan Sabadi tahun 1987. 3. Pengawasan terhadap sistem kerja. Pengawasan terhadap sistem kerja, teori ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan, sistem dan prosedur kerja yang akan diawasi meliputi pelaksanaan SOP, kualitas dan konsisten, perekrutan karyawan, penilaian kerja karyawan, karir, dan pendidikan. Nah, di sini dapat dilihat pengawasan supervisor meliputi sumber daya, material yang digunakan, peralatan kerja, dan sistem kerja. Lokasi, artinya Jawaban Pustaka, lokasi perusahaan penelitian ini dilaksanakan pada Azza Hotel Palembang yang berlokasi di Jalan Kapten Anwar Sastro nomor 1296 Palembang. Waktu penelitian dan pengambilan data dilakukan penulis selama 2 bulan, terhitung mulai bulan November sampai dengan Desember 2020 di Departemen Housekeeping Azza Hotel Palembang. Objek penelitian ini adalah peranan pengawasan supervisor housekeeping yang dinilai dari pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dipekerjakan, pengawasan terhadap material yang digunakan, pengawasan terhadap peralatan kerja, dan pengawasan terhadap sistem kerja. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Artinya penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Artinya di sini kita mengambil sampel seluruh karyawan yang ada di Departemen Housekeeping Azza Hotel Palembang tanpa melakukan analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum seperti menurut Sugiono tahun 2005. Populasi dalam penelitian ini seluruh karyawan di Departemen Housekeeping Azza Hotel Palembang. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Metode pengumpulan data melalui observasi, melalui studi lapangan, melalui wawancara, dan terakhir melalui studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap seluruh karyawan housekeeping dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan peranan pengawasan supervisor, meliputi pengawasan sumber daya manusia yang dipekerjakan, pengawasan terhadap material yang digunakan, pengawasan terhadap peralatan kerja, dan pengawasan terhadap sistem kerja. Dari pertanyaan yang diajukan akan dikumpulkan jawaban berupa interval angka dari angka 1 sampai dengan 100 yang merefleksikan pandangan karyawan terhadap peranan pengawasan supervisor, di mana angka 1 merupakan angka paling buruk dan angka 100 merupakan angka yang menyatakan peranan pengawasan supervisor yang terbaik. Seperti kita lihat dari kolom ini, nilai dari 80 sampai dengan 100 itu indikator penilaiannya sangat baik, 60 sampai dengan 80 itu baik, 40 sampai 60 itu cukup baik, 20 sampai 40 kurang baik, 0 sampai 20 tidak baik. Teknik analisis data.
teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara deskriptif melalui persentase. Data yang diperoleh diolah menjadi persentase yang menunjukkan seberapa besarnya peranan supervisor housekeeping. Di sini dapat kita lihat struktur organisasi housekeeping di departemen di Hotel Azza Palembang. Nah, departemen housekeeping di Azza Hotel terdiri dari 1 orang supervisor dan 8 orang staff. Nah, di sini ini adalah form mengenai penilaian terhadap peran dari supervisor housekeeping di Azza Hotel Palembang. Seperti kita lihat, yang pertama pengawasan terhadap sumber daya manusia nanti akan dilakukan skor seperti A, pengawasan terhadap cara bekerja karyawan, pengawasan terhadap kondisi fisik karyawan, pengawasan terhadap antar individu. Yang nomor 2 pengawasan terhadap pengawasan material yang terencana, ketersediaan material, pengawasan stok setiap bulan, tingkat efisiensi material, perbandingan cost and sales. Nomor 3 pengawasan peralatan kerja, waktu kesedaran beroperasi, penyimpanan mesin, pemeriksaan mesin, serta waktu operator. Pengawasan sistem kerja, pelaksanaan SOP, kualitas konsisten, perekrutan karyawan, penilaian kerja karyawan, karir dan pendidikan. Berdasarkan tabel di atas, karyawan yang menyatakan baik terhadap indikator pengawasan terhadap SDM yang dipekerjakan sebesar 75%. Karyawan yang menyatakan cukup baik dengan persentase sebesar 25% dan tidak ada karyawan yang menyatakan sangat baik, kurang baik, dan tidak baik dengan persentase sebesar 0%. Hal ini didukung oleh hasil jawaban survei yang menyatakan bahwa evaluasi dan pengarahan dilakukan hanya 1 kali sehari melalui briefing. Seharusnya dilakukan juga setelah kegiatan selesai di sore hari. Atensi yang baik terhadap karyawan yang sakit, penyelesaian masalah internal karyawan dengan baik. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, karyawan yang terdapat pada pengawasan supervisor Departemen Housekeeping Azza Hotel Palembang kerja pengawasan terhadap material 87%, terhadap material dengan cukup baik 13%, dan tidak ada karyawan yang menyatakan sangat baik, kurang baik, dan tidak baik. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa pengadaan material telah dilakukan dengan baik dengan program pengadaan setiap hari, pengawasan dan penghitungan stok setiap bulan telah dilakukan dengan rutin. Hasil evaluasi cost dan sales sudah baik berdasarkan hasil profit and loss dari accounting secara keseluruhan untuk departemen accounting. Seringkali ketersediaan bahan suplai yang tidak ada di store sehingga membuat ketersediaan material bermasalah. Pengawasan terhadap peralatan kerja, peralatan kerja itu cukup baik dengan persentase 87% yang menyatakan baik, 13% sangat baik, dan tidak ada karyawan yang menyatakan kurang baik dan tidak baik. Indikatornya adalah penggunaan mesin sudah terjadwal dengan baik, penyimpanan mesin sudah dilakukan dengan baik di tempat penyimpanan yang sudah disediakan, pemeriksaan mesin dilakukan secara rutin. Staf yang menjalankan mesin adalah staf yang mengerti dan paham bagaimana menjalankan mesin.